Haleluya. Daniel, orang yang sangat mengasihi Tuhan. Ketika ada larangan di mana orang tidak boleh berdoa kepada Tuhan, kalau ada yang berani melanggar larangan itu, maka orang itu akan dihukum mati, saudara, yaitu dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi firman yang kita baca, demi didengar Daniel larangan untuk berdoa kepada Tuhan, justru Daniel memilih mengambil keputusan untuk berdoa kepada Tuhan. Daniel, saudara, orang pejabat tinggi. Bukankah ketika dia mengambil keputusan untuk berdoa kepada Tuhan, dia akan kehilangan jabatannya, dia akan kehilangan keluarganya, dia akan kehilangan yaitu mungkin apa yang dicari oleh orang dunia. Tetapi Daniel yang mengasihi Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, saudara, mengalahkan keinginannya akan kedudukan, akan jabatan, akan uang, akan kenyamanan daripada dunia ini. Benarlah kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang ya yang rela kehilangan nyawanya, karena mereka akan memperolehnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini saudara, memang kita sedang di skenario, sedang diatur sedemikian rupa, saudara, ya, supaya kita mencari pertolongan kepada dunia ini, supaya kita mengandalkan kekuatan kepada dunia ini. Kita ada di dalam kondisi seperti ini. Tetapi mari hari-hari ini saudara, kita mengambil keputusan sama seperti Daniel untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak tantangan ketika kita mau setia mengiring Tuhan, ketika kita setia mau melayani Tuhan, ketika kita setia, saudara, mau jadi berkat bagi banyak orang. Iblis tidak suka. Iblis akan dengan berbagai cara menyerang kita supaya iman kita, saudara, bisa goyah. Sama yang terjadi seperti Ayub. Tetapi kita melihat teladan yang diambil oleh Daniel. Daniel tetap bertekad untuk mengasihi Tuhan. Kita melihat, saudara, Daniel dikatakan ayat 17, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi di ayat yang ke-23, kalau kita lihat, saya mau bacakan bagi saudara. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Haleluya. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan, tidak akan dikecewakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Ini terjadi dengan diri Daniel, karena Daniel mengasihi Tuhan, tidak menyayangi nyawanya dan juga tidak menyayangi posisinya dan sebagainya, saudara. Tetapi dia mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan. Ketika Daniel dibuka gua singa, dimasukkan ke dalam gua singa, maka pada waktu itu juga, saudara, malaikat Tuhan masuk ke dalam gua singa. Dan ketika malaikat Tuhan masuk ke dalam gua singa, apa yang dikerjakan oleh malaikat Tuhan? Singa-singa yang sedang kelaparan itu, mulutnya dikatuk oleh malaikat. Malaikat berkata, singa, aku ngerti kau lapar, tapi jangan sampai kau menyentuh Daniel. Kalau kau menyentuh Daniel, sebelum mulutmu menerkam Daniel, maka engkau pun habis aku hajar. Singa-singanya berkata, oh, ya siap komandan, hormat komandan, kami patuh komandan. Dan singa-singa itu taat. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, malaikat menyelamatkan Daniel. Hari-hari ini
ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita dibatasi tindakan kita untuk melakukan apa-apa di hari-hari ini. Kita butuh pelayanan malaikat. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya tetap sama. Kalau hari-hari ini saudara mau melihat Tuhan bekerja, Tuhan membedakan kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan lewat pelayanan malaikat. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Semakin kita ditekan, semakin kita menghadapi banyak aniaya. Ketika kita menghadapi banyak tantangan, kita harus semakin mengasihi Tuhan. Dan ketika orang kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan terjadi atas kita. Hari ini apa masalahmu? Apa persoalanmu? Apa pergumulan? Mari kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Nah, yang terakhir saudara, yang terakhir, selalu ada jalan keluar bagi mereka yang berdoa kepada Tuhan. Saya mau mengajak saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Berbunyi demikian. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, jalan keluar yang ketiga saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan adalah berdoa. Petrus seorang hamba Tuhan, oleh karena pemberitaannya, oleh karena kesaksiannya, maka iblis tidak suka. Melalui Herodes, maka Petrus ditangkap, dibelenggu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dalam ayat terakhir tadi dikatakan, jemaat membawanya di dalam doa. Nah, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tantangan, entah pergumulan sakit penyakit, entah pergumulan keluarga, entah pergumulan dalam usaha pekerjaan, entah pergumulan masa depan kita, entah pergumulan dengan kuasa setan dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan saudara? Berdoa. Berdoa. Dengan berdoa kita akan melihat jalan keluar. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Haleluya. Tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan. Kalau saja saudara, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak melihat ke kanan, ke kiri. Tetapi di dalam pergumulan yang kita hadapi, kita memandang Tuhan, berseru kepada Dia di dalam doa. Maka kita akan melihat pertolongan dan jalan keluar yang Tuhan berikan. Ini yang terjadi saudara. Jemaat hanya bisa berdoa, tolong Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Petrus. Ketika jemaat berdoa, Tuhan turun tangan, Dia kirim malaikatnya ke dalam penjara. Dan ketika Petrus sementara dipasung, dibelenggu, dijaga, apa yang dilakukan oleh malaikat? Salam Petrus, ngapa kamu tidur di sini? Bangun. Petrus mungkin sampai kayak orang ngigau saudara. Dia lihat kiri, lihat kanan. Tapi begitu dia lihat malaikat, rantainya gugur, belenggunya terlepas. Malaikat katakan, tunggu apa lagi? Ayo cepat, berkemas, ya, pasang sepatumu, pasang jubahmu, ayo tetap lakukan pemberitaan Injil. Dan Petrus bersama dengan malaikat keluar. Penjara
belenggu yang mengikat Petrus itu. Bicara tentang kuasa gelap, bicara tentang kuasa masalah, bicara tentang kuasa pergumulan. Hari ini jemaat Tuhan, untuk kita mendapatkan jalan keluar, kelepasan yang daripada Tuhan. Apapun kondisi yang kita hadapi, melangkahlah dengan iman. Terus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Dia. Tingkatkan kasih kita, keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, berseru kepada Dia lewat doa dan permohonan kita. Hari ini apa pergumulanmu? Apa tantanganmu jemaat Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami percaya Tuhan akan janji daripada firman-Mu. Ketika kami menghadapi pergumulan, ketika kami menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran seperti yang hari-hari ini terjadi, kami tidak hadapi dengan seorang diri, tetapi ada janji-Mu yang berkata Engkau menyertai kami Tuhan sampai kesudahan zaman. Hari ini Kau lihat jemaat-Mu Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka sedang menghadapi pergumulan keluarga, pergumulan dalam keuangan, pergumulan dalam usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan, oh Tuhan terhadap masa depan mereka. Hamba-Mu bawa di hadapan Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, tangan yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga mereka luput dari dapur api. Tangan yang membebaskan Daniel dari terkaman singa. Tangan yang menolong Petrus dari dalam penjara, sehingga dapat keluar, dapat kelepasan. Tangan Tuhan yang sama menjamah setiap pergumulan umat-Mu di dalam nama Yesus. Ada kelepasan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada terobosan, ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah, yang melampaui akal dan pengetahuan Tuhan tercurah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pesan saya, tetap kuat di dalam Tuhan. Terus melangkah dengan iman. Terus mengasihi Tuhan. Dan terus tingkatkan kehidupan doa kita dengan Tuhan. Saya percaya badai ini akan berlalu. Dan kita akan melihat mentari akan bersinar. Pelangi akan muncul. Kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Amin.